Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Pembunuh Anakku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So just try keep up with me. Kamu gak izin dulu sama Mas Eta? Cetus Fahri setelah meninggalkan halaman. Kalau bilang gak bakal diizinin ya. Meskipun tahu ini salah, aku tahu. Entahlah, sepertinya ia memang sengaja menutupi masalah ini. Ujarku. Fahri mengangguk dan melanjutkan menyetir. Oh ya, kamu sudah tahu kalau aku memiliki penyakit skizofrenia? Tanyaku lirih. Fahri menoleh sebentar. Iya. Sejak kapan? Sejak kamu punya anak kedua. Dulu selepas kuliah kita lama hilang kontak kan? Pas ketemu lagi, kamu sudah menikah bahkan sedang hamil. Tapi saat itu kamu gak bilang apapun soal penyakitmu. Ku tarik nafas panjang, memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya ke dalam paru-paru, menghirup aroma parfum lavender yang tergantung di antara kami. Aku tidak ingat kapan kembali bertemu dengan Fahri, termasuk menceritakan soal kondisi ini padanya. Kalau ia tahu saat Rizka sudah lahir, itu artinya sekitar 7 tahun yang lalu. Belakangan ini kondisiku kurang baik. Aku tidak bisa mengingat beberapa hal yang katanya kulakukan, termasuk aku memijit pelipis. Ceritalah, jika itu bisa membuatmu lebih baik. Senyum Fahri. Dia satu-satunya sahabat lelaki terbaik yang sampai kini masih sendiri. Tidak, di antara kami tidak pernah ada hubungan apapun. Kami pernah membicarakan hal ini, dan nyatanya kedekatan yang terjalin hanya sebatas sahabat. Fahri, apa kamu pernah mendengar kabar aku kecelakaan? Saat melihat korban, aku merasa pernah terbaring di ranjang rumah sakit dengan luka di sini. Aku menunjuk kepalaku. Hah? Tidaklah. Tapi entahlah, seperti yang kubilang tadi, sejak lulus kuliah kita tidak pernah bertemu lagi. Mungkin saat itu telah terjadi sesuatu padamu, karena seingatku dulu kamu baik-baik saja, ungkap Fahri. Benarkah? Karena Mas Eta bilang sejak awal menikah aku sudah mengalami ini. Gumamku. Lampu merah menghentikan laju mobil beberapa detik. Selama itu pula kami saling terdiam. Kamu sudah tanya Seta atau orang-orang terdekatmu? Tanya Fahri sejurus kemudian. Iya, Mas Seta bilang aku memang pernah kecelakaan jatuh dari tangga saat di tempat kerja. Hanya itu yang aku tahu. Tapi rasanya setiap kali mengingat tentang kecelakaan, hatiku sangat sakit, seperti ada sesuatu yang hilang. Kami kembali terdiam, menelisik pikiran masing-masing. Di antara lampu kota, Fahri menyetir dengan santai, meski wajahnya terlihat lelah. Maaf, aku jadi merepotkan. Harusnya kamu gak usah terlibat, ucapku memalingkan wajah ke jendela. Enggak, aku serius mau membantumu. Lagi pula aku sudah kenal pemilik warung makan tersebut. Kalau ada apa-apa biar aku yang melindungimu. Mobil pun berhenti di sebuah warung makan sederhana. Aku membayangkan ibu mertuaku mampir ke sana, membelikan sayur lodeh dan ayam bakar untuk menantu dan cucu kesayangannya. Lucu sekali, dari rumah membawa rantang lalu mampir warung makan. Sialnya aku terlalu mempercayai mitos yang Vina katakan tentang minyak bekas gorengan, hingga aku menyangka hati ibu itu telah luluh dan bisa menggantikan kasih sayang almarhum orang tuaku. Sudah sampailah. Suara Fahri membuyar ke lamunan. Masih bukan kak?
Pandanganku menembus kaca tanpa tirai yang buram. Sepertinya masih. Ayo. Kami pun mendatangi warung yang terlihat sepi tersebut. Pintunya terbuka, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Kami mengucap salam pun tidak ada yang menyahut. Melihat ruangan lain yang berpintu di sisi kiri etalase. Sepertinya bagian belakang adalah tempat tinggal sang empunya. Makanannya masih ada, jadi kemungkinan masih buka. Gumam Fahri. Aku mengangguk setuju. Setelah mengulang salam sampai 5 kali, barulah muncul seorang anak perempuan. Ia kembali masuk saat melihat kami. "Pak, ada yang mau beli?" serunya. Kami duduk menanti cukup lama sampai orang itu muncul sambil mengusap rambutnya yang basah, seperti baru mandi. Masnya ini yang waktu itu kesini kan? Raut wajah bapak tersebut kaget. "Iya pak, saya Fahri. Dan ini Lala, menantu ibu Warni yang belum lama ini." Fahri melirikku. Aku tersenyum simpul. "Kalau boleh tahu ada apa lagi ya? Bukankah masalahnya sudah ditutup dan kami pun tidak terbukti bersalah?" Bapak itu terlihat tidak nyaman. Saya hanya ingin bertanya, apa waktu ibu mertua saya kesini beliau hanya membeli sayur lodeh dan ayam bakar? Tidak ada yang lain? Misalnya kaldu sasetan gitu?" Fahri memandangku dan isi bapak pun bergantian. "Kaldu?" tanyanya bebarengan dengan pemilik warung. Maaf lah. Silakan pak. Laki-laki itu merasa bersalah. "Iya, kaldu bubuk kemasan warna merah," jelasku. "Tidak, mereka hanya membeli sayur dan lauk saja. Lagi pula kami tidak menjual kaldu bubuk meskipun ada." Aku menarik nafas kecewa. Iya, tentu saja ini tidak mungkin. Entah kenapa aku sampai berpikir untuk kesini dan menanyakan hal aneh seperti itu. "Masih ada yang ingin kamu tanyakan?" bisik Fahri. Aku pun bimbang. "Sudahlah, kita pulang saja," desahku. Langit sudah menjingga mengirim desiran angin yang seolah mempersilahkan penggantinya, yakni lampu kota. Aku mengangguk kepada pemilik warung makan tersebut sekali lagi, sebelum akhirnya membuntuti Fahri masuk ke mobil. "Lah," panggil lelaki itu setelah mobil melenggang di jalan raya. "Ya? Apa maksud kamu tentang bubuk itu?" Aku tidak menjawab, memilih bersandar pada kaca jendela, menikmati goncangan pada mobil yang membenturkan kepala. "Baiklah, kalau tidak mau menjawab sekarang tidak apa-apa. Tapi kalau kau butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan hubungi aku," ucapnya. Entahlah, apa aku akan terus seperti ini, menyalahkan diri sendiri meski belum pasti. Aku takut Rafa membenciku di alam sana, dan Rizka menjauhiku karena takut. Takut jika aku sewaktu-waktu membunuhnya juga. Tiba di rumah, kulihat mobil Maseta sudah terparkir. Aku memandang Fahri dengan bingung. Meski Maseta tahu hubungan kami hanya sebatas sahabat, tapi jika pergi tanpa izin begini, ia pasti akan marah. "Mari turun, biar aku yang jelaskan," ajak Fahri. Maseta yang melihat mobil lain masuk halaman langsung keluar. Wajahnya terlihat panik, namun begitu melihatku ia menatap lega. "Kamu kemana saja, dek? Ponsel gak bisa dihubungi. Mas khawatir," cercanya sambil melirik Fahri dengan curiga. Tadi aku ketemu Lala di lampu merah. Katanya sedang mencari makanan sambil jalan-jalan. Jadi aku menawarkan untuk mengantarkannya pulang." Setelah Fahri, Maseta menatapku meminta jawaban pasti. "Iya mas, tadi aku jalan-jalan sebentar kok. Ponselnya, itu baterainya habis." Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas dan menunjukkan ke Maseta. "Ya sudah, syukurlah kamu tidak apa-apa. Fahri, makasih ya. Ayo, mari masuk dulu," ajak Maseta. "Enggak usah, aku langsung pulang saja, udah maghrib ini." Kami menatap mobil Fahri hingga menghilang dari pandangan. Maseta pun menggandeng tanganku saat masuk rumah. "Aku gak apa-apa mas,
Yakinku sekali lagi melihat gurat khawatir masih tergambar di wajahnya. Oh ya, bagaimana tadi acaranya? Kata Mas kalian baru akan pulang setelah maghrib. Acaranya lancar, cuma Rizka ngambek, gak mau makan dan minta pulang terus. Aku mencari gadisku tersebut. Ditinggal seharian ternyata kangen juga. Kulihat ia sedang makan mie ayam dengan lahap. Mama mau? Tawarnya. Aku menggeleng. Mama sudah makan? Senyumku terpaksa berbohong. Mas Zeta menarik tanganku untuk duduk di meja makan. Duduklah. Aku tahu kamu belum makan. Aku menghabiskan semangkuk mie ayam dalam waktu singkat. Mas Zeta hanya menemani sambil menyesap kopi. Katanya sudah makan di rumah ibu. Rizka yang sudah selesai lebih dulu masih duduk di kursinya, menikmati teh manis hangat. Seharian kamu gak makan? Pertanyaan Mas Zeta tak kujawab. Mangkuk yang tandas bukti kalau aku sangat lapar. Maafkan Mas ya, meninggalkanmu sendirian sampai kelaparan begini. Ucapnya membuatku merasa bersalah. Tadi pagi setelah mereka berangkat, aku merasa masak sayur asam dan goreng tempe. Tapi saat pulang dari dokter Adora ternyata meja makan kosong. Panci masih di kompor dengan air yang dingin tanpa sayuran. Tempe hanya kupotong-potong lalu menyimpannya di kulkas. Kenapa pikiranku kembali kacau ya? Aku melirik Mas Zeta, pantas saja ia khawatir. Ya sudah, bersihkan badan, lalu sholat berjamaah yuk. Ajaknya Rizka sudah lebih dulu mengambil air wudhu. Ya, aku mandi dulu sebentar ya, ucapku lalu bergegas masuk kamar mandi. Guyuran air membuat pikiranku mendingin. Wangi sabun bidara dengan aroma kasturi mendamaikan hati yang sempat bergejolak. Aku tahu sebenarnya tidak bagus mandi setelah makan, tapi tubuhku benar-benar penat. Selesai sholat kami mengobrol sebentar. Mas Zeta tidak lagi menyinggung soal aku yang pergi dengan pulang di antar Fahri. Ia sepertinya lebih terpikirkan soal nikahan Mbak Sari. Syukurlah, aku tidak perlu menjelaskannya lagi dengan berbohong seperti tadi. Calon Mbak Sari orang mana Mas? Tanyaku. Orang Jogja juga. Ya lebih muda 2 tahun dari Mbak Sari. Seumuran kita dong. Cetusku terkejut. Mas Zeta mengangguk. Ya katanya Mbak Sari sudah gak mau milih-milih lagi. Jadi sewaktu Reza melamarnya ya terima saja. Oh, namanya Reza. Gumamku. Reza. Seperti pernah mendengar namanya, atau memang Mbak Sari pernah bilang sewaktu dulu aku tinggal di rumah ibu ya? Rizka gimana tadi di sana? Dia di kamar terus, gak mau keluar? Keluh Mas Zeta. Ya mungkin karena aku gak ikut. Maaf ya Mas, bukan salahmu dek. Oh ya, tadi bagaimana pertemuan dengan dokter Adornya? Ya biasa sajalah, hanya diberi obat lagi untuk 1 bulan. Ibu gak nanyain aku. Lirikku penasaran. Mas Zeta mengusap bahuku. Ibu paham kondisimu kok. Gak apa-apa. Besok pas hari pernikahannya saja kita menginap di sana ya. Aku mengangguk. Sekarang aku tinggal memikirkan kado yang tepat untuk Mbak Sari. Kira-kira kita mau ngadu apa ya Mas? Sebenarnya Mbak Sari minta sesuatu dek. Apa? Dahiku mengernyit tiba-tiba perasaan tidak enak. Ya, Mbak Sari minta uang 10 juta yang ia pinjam kemarin sebagai hadiah pernikahan. 3 hari sebelum pernikahan kakak iparku tersebut, aku menemukan kemeja batik di mobil masih baru. Kutanya milik siapa, Mas Zeta terlihat gugup. Itu batik keluarga dek, tapi hanya ada punya Mas. Ucap Mas Zeta ragu, aku pun termenung. Kita besok pakai baju lebaran tahun kemarin saja ya dek, masih bagus. Bisa couple sama Rizka juga ya, hiburnya. Gak apa-apa Mas, pakai aja ini. Gak enak sama ibu dan Pak Sari. Aku sama Rizka bisa pakai yang lain kok. Senyumku. Kulihat gurat sedih dan rasa bersalah dan bergelayut di wajah teduhnya. Padahal sudah kukatakan tidak masalah. Ya sudah Mas.
Mas pakai ini dulu saat menyambut tamu. Nanti kalau pas foto bersama baru ganti dengan baju kita. Aku tidak ingin hanya gara-gara seragam keluarga membuat suasana canggung. Mas Seta memelukku. Itulah yang selalu ia lakukan saat kami sedang dirundung masalah, sekecil apapun. Dan soal kado yang Mbak Sari minta, aku menyetujuinya, meski harus mengubur impian liburan ke Bali. Paginya kami berangkat ke rumah ibu. Rizka sudah kubuatkan surat izin selama 2 hari. Setelah mengemas baju secukupnya, kami berangkat. Saat hampir sampai, aku baru teringat hanya membawa 3 butir obat. Botol yang masih isinya malah tertinggal. Aku memang terbiasa menyiapkan obat untuk sehari dalam botol terpisah. Tapi tidak kukatakan hal ini kepada Mas Seta. Ia terlihat sangat kelelahan dan banyak pikiran. Aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Tiba di sana kami langsung sibuk. Aku ikut membantu di dapur, sedangkan Rizka bermain dengan anak tetangga sebayanya. Mas Seta pun tak terlihat. Sepertinya ia sibuk mengurus dekor dan lainnya. Rencana awal mereka akan menyewa gedung dan pesan makanan catering. Tapi ibu berubah pikiran karena biayanya terlalu mahal. Jadilah acara diadakan di rumah dengan bantuan tetangga yang rewang. Malamnya aku izin istirahat lebih awal. Banyak orang membuat kepalaku sakit. Mas Seta mengantarkanku ke kamar sambil membawakan air putih untuk minum obat. Kamu tidur dulu saja, Dek. Gak usah banyak pikiran. Jangan kelelahan. Tolong bilangin ke ibu ya, Mas. Aku belum bilang beliau soalnya. Sudah, gak apa-apa. Kamu itu istri aku, bukan pembantu. Bisiknya membuatku tersenyum. Rizka sudah terlelap, aku segera menyusulnya berbaring. Mas Seta kembali keluar karena malam ini acaranya Midodareni Mbak Sari. Bahkan sejak tadi maghrib aku tidak melihatnya. Hanya ibu dan saudara lain yang masuk ke kamarnya. Pikiranku melayang ke 10 tahun yang lalu. Iya, tidak ada acara istimewa seperti adat Jawa umumnya. Yang kuingat hanya acara akad biasa dan resepsi sederhana. Saat itu masih ada ayah, sedang ibu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Aku tak bisa menahan tangis saat janji itu terucap. Ayah memelukku dalam derai air mata, melepaskan putri semata wayangnya untuk Mas Seta. Seperti halnya aku yang memeluk tubuh renta itu saat terakhir kali, saat beliau memejamkan mata untuk selamanya. Di usia pernikahan kami yang belum genap 40 hari. Acara Midodareni sepertinya sudah dimulai. Pihak mempelai pria pun sudah datang. Suara mikrofon yang cukup keras membuatku kehilangan kantuk. Acara pertama adalah jonggolan, yakni kedatangan calon mempelai pria untuk bertemu orang tua calon mempelai perempuan dengan membawa bingkisan seserahan. Namun calon pengantin pria tersebut hanya diperbolehkan menunggu di beranda dan hanya disuguhi air putih. Proses selanjutnya tantingan, yakni menanyakan kembali kemantapan hati calon mempelai perempuan. Ya, semoga Mbak Sari sudah benar-benar yakin dengan pilihannya dan menjadi jodoh dunia akhirat. Ku dengar derit pintu ditutup dari kamar sebelah kamar Mbak Sari. Sepertinya acara tantingan sudah selesai. Saatnya penyerahan catur veda. Acara ini merupakan wejangan yang disampaikan oleh ayah dari calon pengantin perempuan. Dalam hal ini, kakak laki-laki ibu yang melakukan, karena ayah Mas Seta dan Mbak Sari sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Acara berlangsung singkat, karena malam semakin larut. Terakhir adalah Wilujeng Majamukan, di mana silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak berlangsung. Saat pulang, calon mempelai pria dibawakan angsul-angsul atau oleh-oleh berupa makanan tradisional dan pakaian dalam parcel. Aku tidak ingat kapan acara itu berakhir karena terlelap. Bahkan saat terbangun pagi, Mas Seta tidak ada di kamar. Akad nikah dilaksanakan pukul 10. Mbak Sari sudah siap dengan riasannya di kamar, sedangkan aku hanya berdandan ala kadarnya, termasuk Rizka. Kami merasa bukan orang istimewa yang patut dirias untuk menemani sang mempelai. Jadi ku habiskan waktu dengan membantu di dapur. Saat akad dimulai, suasana hening dengan sendirinya mengikuti acara sakral tersebut. Aku duduk bersandar pada kursi kayu, mendengar lantunan ayat suci sebelum acara inti.
Lalu kalimat itu mulai mengusik hati. Aku tidak tahu wajah yang akan bersanding dengan kakak iparku. Tapi mendengar getar suara itu, aku seperti mengenalinya. Tapi siapa ya? Gemuruh suara menyerukan kata sah diikuti bacaan hamdalah membuatku tersadar dari lamunan. Sedari tadi pikiranku bermain sendiri, mengingat suara yang rasanya menyentil hati. Kenapa aku ini? Aku tidak mungkin mengenalnya. Dalam ingatan yang terbatas, aku hanya memiliki Mas Seta. Tidak ada laki-laki lain yang mengusik pikiran. Aku mencari-cari Rizka. Kulihat ia duduk di kursi tamu bersama anak tetangga yang cukup akrab dengannya. Syukurlah, ia tidak merengek minta pulang sejak kemarin tiba di sini. Lalu aku mencari Mas Seta juga. Ternyata ia sedang sibuk menyambut tamu undangan. Sekilas ia melihatku dan tersenyum, lalu kembali berpaling karena ada tamu yang mengajaknya bersalaman. Baiklah, aku kembali ke dapur saja. Tetangga sekitar sini ramah. Mereka tak sungkan mengajakku mengobrol dan bergurau sambil memotong sayuran, membungkus snack dan pekerjaan rewang lainnya. Aku cukup terhibur dengan adanya mereka. Mbak Lala, monggo istirahat saja. Mukanya pucat begitu. Mas Seta kemana toh? Kasihan loh ini, istrinya malah dibiarkan rewang. Cetus seorang ibu yang kudengar bernama Yuna. Iya Mbak Lala, jenengan tuh harusnya dandan dirias gitu loh. Terus di depan saja nompo tamu. Sergah Yuparni yang lain pun manggut-manggut. Saya nggak apa-apa kok Lek. Malah lebih senang di sini. Bisa ngobrol santai, gurauku. Monggo, minum teh hangat dulu Mbak. Bibirnya sampai hijau gitu, takutnya masuk angin. Seorang ibu yang selalu ambil bagian adang sego atau menanak nasi, menyodorkan segala teh manis hangat. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Entahlah, sejak acara akad tadi tubuhku mendadak tidak nyaman. Mungkin mereka benar, aku masuk angin. Mbak Lala sudah minta bedaknya Mbak Sari belum? Tanya Yuna sambil memasukkan lauk ke dalam plastik untuk nasi berkat. Bedak buat apa? Biar gak kena sawan. Minta saja sedikit. Takutnya kena sawan manten, sahut wanita separuh baya tersebut. Oh, saya malah gak tahu. Senyumku. Ya, jangankan masuk kamar Mbak Sari dan bercakap dengannya, melihat wajahnya yang dirias saja belum. Wes, sini, makan megononya dulu kembulan. Buat ilo-ilo biar dapat berkah. Setelah ibu penanak nasi yang tak ku tahu namanya. Aku ikut berkerumun mengepung wadah bulat yang terbuat dari anyaman bambu berisi nasi campur parutan kelapa dan sayuran tersebut. Tak lupa ikan asin, telur ayam kampung rebus, dan rempeyek sebagai pelengkap. Sungguh nikmat. Saat mengambil suapan kedua, tiba-tiba sosok mereka yang bersamaku memburam. Kepalaku berdenyut dan terasa sangat sakit. Suara-suara aneh memenuhi kepala, bahkan suara itu seseorang yang tadi mengucap ijab kabul memanggil namaku. Sosok itu mendekat mengulurkan tangannya dengan tetap menyambut namaku. Aku mendesis. Bayangan itu makin dekat. Namun tiba-tiba awan gelap menyergap dan aku tidak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan. Saat terbangun aku sudah berada di rumah sakit. Rizka menatapku dengan mata sembab. Ia langsung memanggil Mas Seta saat melihatku tersadar. Ayah, Mama sudah bangun, serunya. Mas Seta tergopoh. Wajahnya tidak beda jauh dengan Rizka. Rasa bersalah menghiasi wajahnya yang kelelahan. Alhamdulillah dek, kamu sudah bangun. Sebentar, Mas panggil dokter dulu, ucapnya dengan haru. Tak berapa lama seorang dokter muda datang memeriksa tensi dan detak jantung. Sudah stabil, tapi ibu harus istirahat dulu. Jangan banyak gerak ya, ujarnya sambil memeriksa selang infus. Berapa lama saya pingsan? Tanyaku. Hampir 24 jam. Untunglah suami ibu langsung membawa ke rumah sakit karena kondisi ibu lumayan parah, dehidrasi dan kelelahan. Aku melirik Mas Seta. Ia menggenggam tangan Rizka menguatkan gadis kecil kami yang terisak. Mereka pasti khawatir. Setelah dokter pergi,
Rizka membijit lengan kananku yang terkulai, sedangkan Maseta mengusap dahiku. Kenapa gak bilang kalau obatnya habis, Dek? Masih kok. Cuma kemarin lupa. Cuma bawa 3 butir doang. Gila aku. Maseta mengacak rambutnya sendiri. Maaf, Dek. Kamu sampai kelelahan begini. Harusnya Mas lebih perhatian kamu lagi. Sesal Maseta. Gak apa-apa. Aku juga salah kok. Gak bisa jaga diri sendiri. Sementara itu Rizka hanya terdiam. Ia tidak berkomentar apapun. Namun melihat wajahnya yang terlipat, aku tahu ia sangat sedih. Mama gak apa-apa kok, Rizka. Besok juga sudah pulang, iya kan ya? Kerlingku ke Maseta. Laki-laki itu mengangguk dan tersenyum. Malamnya saat nyaris tertidur, aku mendengar Rizka yang kembali terisak. Maseta membujuknya, tapi tangisnya makin tergugu. Rizka gak suka mama masuk rumah sakit terus. Kemarin bahkan nenek bilang mama Rizka itu gila. Rizka gak mau punya mama gila. Isaknya yang membuatku teriris. Rizka, gak boleh bilang begitu. Mama gak gila. Buktinya mama sayang ayah sama Rizka juga. Mama hanya sakit, gak boleh kelelahan dan banyak pikiran. Jadi Rizka juga harus bantu mama biar cepat sembuh. Jangan membuatnya sedih. Nasihat Maseta tak terasa. Air mata pun terjatuh mendengar ketulusan dan kesabarannya atas kondisiku. Paginya saat bergemas pulang, Yuna datang bersama beberapa ibu-ibu tetangga. Mereka baru bisa menjengukku hari ini karena menyelesaikan acara di rumah ibu terlebih dahulu. Mbak Lala gimana kondisinya? Maaf ya, kami baru tilek hari ini, tanya Yuna sambil menyalamiku. Sudah gak apa-apa kok, Lek. Ini mau pulang, sahutku. Langsung pulang ke Magelang? Iya, Lek. Besok Rizka sudah sekolah. Oh, Mbak Yuwarni gak kesini? Bisik Yuna menyebut nama mertuaku. Aku menggeleng. Kan hari ini ngunduh mantu, Lek. Biarlah. Kasihan Mbak Sari kalau ditinggal. Yuna tidak lama pamit karena tahu aku langsung pulang ke rumah. Bingkisan dari mereka aku terima dengan haru. Ternyata masih banyak orang-orang yang peduli. Padahal aku jarang berinteraksi dengan mereka. Sebelum pulang Yuna sempat berbisik yang membuatku terkejut. Mbak Lala sebelum pingsan menyebut nama Reza. Memangnya sudah kenal dengan suami Mbak Sari ya? Tiba di rumah Maseta langsung membereskan rumah. Cucian kami selama di rumah ibu menumpuk. Ia yang mencucikan. Badanku masih lemas, belum bisa banyak bergerak. Mau makan apa, Dek? Maseta menghampiriku yang terbaring. Bubur ayam kayaknya enak, Mas. Sahutku tersenyum. Apalagi? Coba kamu tanya Rizka juga. Kasihan dia belum makan kan? Maseta menghampiri kamar Rizka. Tak lama ia sudah kembali membawa kunci. Ya udah Mas, pergi beli makanan dulu ya. Kalau ada apa-apa, panggil Rizka. Pamitnya aku pun mengangguk. Oh ya Mas, Mas punya foto-foto Mbak Sari kemarin gak? Aku belum lihat pengantinnya. Ada di ponsel nih, cari aja. Maseta menyerahkan ponselnya lalu bergegas pergi. Aku mencari galeri video foto ponsel tersebut dengan hati yang berdebar. Pertama foto Mbak Sari sendirian dengan baju pengantin muslim untuk akad. Ia sangat cantik. Kemudian foto saat prosesi adat Jawa menggunakan kebaya hitam. Tidak terlihat jelas wajahnya karena Maseta mengambil gambar dari sisi kanan pengantin. Ku geser kembali layar 7 inci tersebut. Sekarang foto di pelaminan dari jarak yang lumayan jauh. Tidak terlihat jelas wajah mempelai. Ku coba untuk memperbesar layar juga. Hingga Mah, ayah sudah berangkat? Panggil Rizka yang tiba-tiba di pintu kamar. Iya, kenapa nak? Ya mau nitip minuman juga, keluhnya kecewa. Ya sudah ditelepon saja, saranku. Itu ponsel siapa? Tunjuk Rizka ke tanganku. Ya astaga, benar. Maseta tidak membawa ponsel. Oh, iya, telepati saja. Gurauku membuat Rizka bingung. Apa itu mah?
Pesan lewat hati. Senyumku Rizka cemburu dan kembali ke kamarnya. Aku kembali ke layar ponsel Maseta mengamati foto yang terlihat buram setelah aku perbesar. Tidak terlihat wajahnya. Gumamku mengamati foto di samping Mbak Sari. Lalu aku mencari lagi, ketemu. Foto kesekian adalah Maseta dengan mempelai pria yang tersenyum bahagia. Reza. Wajah itu, aku pernah melihatnya, bahkan terasa sangat dekat dan hangat saat mengingatnya sih. Siapa Reza ya? Apa dia ada hubungannya dengan masa laluku yang sebagian hilang dan terlupakan? Aku mengingat kembali kejadian sebelum pingsan dan juga pertanyaan Yuna saat di rumah sakit. Bayangan itu memanggil namaku. Ia mengenalku dan aku pun memanggil namanya tanpa sadar. Reza. Kuserahkan ponsel Maseta dengan hati masih berkecamuk gelisah. Aku ingin bertanya soal Reza, tapi takut membuatnya curiga dan menduga yang tidak-tidak. Meski sebenarnya rasa penasaran mendera. Biarlah aku tahan sejenak. Aku akan mencari tahu tentangnya perlahan. Mas, Rizka tadi sebenarnya mau nitip minuman loh. Tapi ponsel kamu kan gak dibawa, ucapku sambil duduk tegak. Sudah aku belikan kok, tuh, lagi diminum di depan. Maseta mengeluarkan bubur ayam hangat beraroma nikmat. Tapi entah kenapa kok rasa laparku malah hilang. Minuman apa? Biasa, boba kesukaannya. Kemarin aku baca berita katanya gak boleh sering-sering minuman itu, Mas. Bahaya. Hah? Iya kah? Maseta terkejut. Aku mengangguk. Menurut artikel yang aku baca, bola-bola kenyal tersebut bisa mengganggu proses pencernaan karena teksturnya yang lengket. Tapi selain itu karena kandungan gulanya yang tinggi, memang tidak bagus untuk kesehatan. Ya sudah, nanti biar Mas bilang ke Rizka lah. Sekarang kamu makan dulu ya. Maseta menyodorkan sesuap bubur ke mulutku. Biar aku makan sendiri, Mas. Kamu juga makan saja, tolakku. Maaf ya, hari ini aku tidak masakin kalian. Gak apa-apa. Yang terpenting kamu sehat dulu. Jangan banyak pikiran ya. Esoknya mereka sudah kembali ke rutinitas masing-masing. Rizka berangkat sekolah bareng Maseta. Untuk pulangnya aku sudah menyewa ojek langganan terpercaya yang kami bayar tiap bulan. Aku melakukan pekerjaan harian seperti biasa. Tubuhku jauh lebih segar setelah berada di rumah sendiri. Tiap kali teringat pernikahan Mbak Sari aku menepuk dahi. Lucu sekali. Di pernikahan kakak ipar aku tak menampakkan diri dalam foto keluarga. Ya, jangankan foto bersama, aku di sana saja mereka seolah tak melihatku ada. Hari ini aku akan memasak gurame asam manis kesukaan Rizka dan kangkung saus tiram favorit Maseta. Setelah menyapu teras, aku bergegas ke pasar kecil di ujung gang. Di sana banyak penjual aneka sayur matang dan mentah, serta penjual ikan yang masih segar dan besar. Kupilih satu ekor gurame berukuran 9 ons. Lumayan. Rizka pasti sangat suka. Sudah lama aku tidak memasak menu ikan. Sejak Rafa meninggal. Meski kami sudah biasa saja, tapi rasa hampa itu masih terkadang menyiksa. Terlebih karena penyebab kematiannya berhubungan denganku. Ku hapus kembali pikiran yang menyebabkan kepala berdenyut. Kakiku melangkah ke penjual buah rujak. Segar sekali membayangkan saus asam manis dengan mangga muda dan nanas. Mbak Lala mau rujakan? Sapa seorang di belakangku. Bu Wulan. Enggak kok Bu, ini mau buat gurame asam manis, sahutku sedikit terkejut. Meski jarang sekali keluar rumah, aku cukup akrab dengan Bu Wulan. Bisa dibilang paling akrab di antara ibu-ibu lainnya. Karena selain istri ketua RT, saat meninggalnya Rafa kemarin, beliau sangat banyak membantu. Wah, Mbak Lala memang pintar masak ya. Pantas Maseta badannya sekarang makin berisi. Guraunya. Ya, pekerjaan saya kan cuma ngurus rumah Bu. Kalau sampai gak bisa masak, kasihan dong suami dan anak-anak, balasku. Aku kembali memilih buah mangga yang masih segar. Sementara Bu Wulan pamit ke tukang sayur langganannya. Saat hendak membayar, seorang ibu lain menepuk bahuku. Mbak Lala, di rumah gak ada orang ya? Ada tamu loh. Tadi nunggu di teras.
ujar ibu berlipstik tebal dengan rambut sebaunya yang masih basah hingga membuat jejak di baju tidur warna merah muda. Tamu? Siapa ya? Tanyaku bingung, tidak mungkin ibu. Beliau pasti sedang capek karena acara kemarin. Ya mana saya tahu, tapi yang perempuan kayaknya pernah main ke rumah Mbak Lala deh, tukasnya sambil berlalu. Aku segera pulang ke rumah setelah memastikan semua belanjaan yang kubutuhkan lengkap, mencoba mempercepat langkah agar segera tiba di rumah. Mbak Sari, gumamku kaget. Dan suaminya. Dari jauh kulihat mereka duduk di teras dengan gelisah. Beberapa kali Mbak Sari memainkan ponsel, mungkin menelpon Mas Seta, karena ia tidak mempunyai nomorku. Semakin dekat dengan rumah, langkahku justru kian melambat. Bagaimana ini ya? Tiba-tiba aku gugup bertemu suami Mbak Sari secara langsung. Assalamualaikum. Sapaku kaku. Mbak Sari menjawab dengan kesal. Dari mana saja sih? Jangan bilang ditinggal suami kerja malah keluyuran. Sungut Mbak Sari. Suaminya menarik tangannya agar duduk kembali. Habis belanja, Mbak? Sudah lama. Aku membuka kunci dengan buru-buru. Sebisa mungkin mataku tak menatap laki-laki di samping Mbak Sari. Lala. Suami Mbak Sari tertegun. Jarak kami cukup dekat, sehingga ia bisa melihat wajahku dengan jelas. Dek. Dia menyebut namaku atau hanya halusinasi ya? Aku lupa belum minum obat. Bergegas kupersilakan mereka masuk dan menunggu di ruang tamu. Sebentar, Mbak. Aku ke dapur dulu naruh belanjaan. Di dapur aku mengatur nafas senormal mungkin. Aku tidak berani menatap wajah suami Mbak Sari yang sepertinya tadi memandangku dengan kaget, bahkan menyebut namaku. Samar ku dengar obrolan mereka dari ruang tamu. Suara Mbak Sari yang memang keras cukup terdengar sampai ke dapur. Tadi kamu manggil Lala, kalian saling kenal? Tanya Mbak Sari dengan nada tinggi. Enggak, ibu kan pernah bilang kalau istrinya Mas Seta namanya Lala. Jadi, awas ya kalau curi-curi pandang dengan dia lagi. Ketus Mbak Sari ku dengar langkahnya kemari. Aduh, aku harus bagaimana ya? Pak, buatin kopi susu buat suamiku dong. Kopi hitam sama susu kental manis ya, jangan yang instan. Ucap Mbak Sari membuat nafas yang sudah normal kembali memburu. Kopi susu. Aduh, kepalaku tiba-tiba berdenyut. Baik, Mbak Sari mau minum apa? Teh manis saja, tapi jangan terlalu manis. Dan jangan kasih racun, bisik Mbak Sari. Aku tersentak kaget, sampai gelas yang sedang kupegang nyaris terjatuh. Kalimat terakhirnya bagai sembilu yang membuka luka lama. Ku tahan diri ini untuk tidak menentangnya. Ia sudah kembali ke depan. Aku pun segera menyiapkan minuman yang ia minta. Tapi ternyata aku tidak punya susu kental manis. Kami memang tidak pernah menggunakannya. Mbak, aku ke warung dulu ya beli susu. Pamitku dari ambang pintu tengah. Aku enggan menemui mereka di depan. Bergegas aku keluar lewat pintu belakang, memutar jalan tanpa melewati halaman rumah. Untunglah air termos sudah kuisi tadi pagi. Minuman untuk mereka bisa cepat kubuat tanpa menenjerang air terlebih dahulu. Sini, aku yang bawa. Kamu lanjut masak saja. Kebetulan kami juga belum makan. Mbak Sari muncul tiba-tiba. Ya, baguslah kalau dia yang bawa keluar. Aku tidak perlu bertemu orang itu. Ku bersihkan ikan sambil memikirkan kedatangan mereka yang tiba-tiba, tanpa memberitahu tujuannya, dan bahkan kapan akan pulang. Entah kenapa aku sangat tidak nyaman. Setelah ikan bersih, aku baru teringat kalau belum minum obat. Padahal tadi saat pulang belanja niatnya akan langsung meminum. Gara-gara Mbak Sari. Kamar mandi sebelah mana? Tablet merah muda yang sedang ku genggam terlontar saking kagetnya. Suara itu sangat menghujam hati. Tapi aku belum berani menatapnya. Lagi pula dia memang bukan mahram. Aku tidak pantas melakukan itu. Itu sebelah kanan, jawabku tanpa menoleh. Syukurlah ia tidak bertanya macam-macam dan langsung pergi. Aku segera mencari obat yang terjatuh, dan itu dia di bawah dispenser. Aku menunduk untuk mengambilnya. Dispenser itu berdiri dekat meja kompor.
tidak terlalu mepet sehingga ada celah di antaranya. Obatku terjatuh di sana dan saat aku meraihnya, sesuatu berwarna merah menarik perhatianku. Kaldu bubuk. Kenapa bisa ada di sini semua? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.